Hai Sobat Rista, balik lagi dengan gue Okta. Di video kali ini gue dikirimin sama Logitech dan gue juga jual. Ini MK295. Nah ini silent wireless combo, dan ini juga di sebelah gue ini Fantech. Ini sebenarnya ini produk lama, cuman gue mau mensandingkan aja. Kan ini karena sama-sama silent dan harganya juga range-nya beda jauh. Mau tahu keseruannya gimana? Sebelum itu kita intro dulu. Nah oke, kita lihat dulu satu-satu ya. Ini Fantech kita taruh depan, dan ini kita ngomongin Logitech MK295. Ini produk sekitar launching 2 bulan atau sebulan yang lalu, dan ini juga akhirnya masuk ke Indonesia, dan ini bisa support sama Windows dan Mac. Dan ini silent touch katanya, 90% bakal less noise katanya, dan juga ini wirelessnya bisa sampai 10 meter, which is jauh juga, dan juga bisa convert di sini bisa sampai Windows 10, 8, 7, Chrome OS, dan USB portnya ada juga, dan internet connectionnya buat optional software download lah. Udah sih nggak ada apa-apa, kita bakal unboxing saja. Ini kita singkirin dulu. Seperti biasa Logitech juga ada garansi ya, setahun, dan juga bisa kalian beli sama Redista. Kalian gak usah repot-repot ke Logitech, kalian langsung dari kita aja, ntar kita bantu buat klaim garansinya. Dan kalau belum sampai setahun belum rusak, nah yaudah kalian tinggal kasih ke kita langsung ganti baru. Jadi nggak usah pusing. Oke, ini satu buah satu buah keyboard. Oke, dan ini satu buah mouse-nya. Dan juga dongle-nya ini kalau misalnya di keyboard kayak mouse dan keyboard ini kayak MK gitu, selalu ada di dalam kardus ya, nggak ada di dalam keyboard ataupun nggak ada di dalam mouse. Jadi di bagian samping sini. So kalian kalau misalnya udah unboxing jangan langsung dibuang nih dusnya, takutnya dongle-nya ini nih kebuang juga sama kalian. Dan ini juga nggak unifying ya. Kita taruh bawah. Dan satu dongle ini bisa buat 2 mouse sama keyboard. Dan juga udah langsung dapat baterainya. Kalau ini mouse-nya ini M220 sama kayak M221. Kalau M220 itu buat kayak banyak yang nanya M220 itu sama M221 itu buat apa ya Kak? Perbedaannya di bagian mana? Sebenarnya sama aja. M220 itu kebanyakan kayak Logitech official store-nya sendiri yang ngejual. Kalau M221 itu kayak misalnya kayak Redista atau yang toko-toko lain itu baru boleh jualan. Dia membedain SKU-nya doang. Untuk masalah garansi, untuk masalah penggunaan semua itu sama aja sebenarnya. Cuman dia bedain kayak SKU doang. So kita bakal buka juga ini. Satu buah keyboard juga. Nah di sini ini juga kayak ada cara kartu buat ini, nggak terlalu penting lah, ini buat penggunaan gitu-gitu, ini mah nggak perlu ya. Dan kita tes ya, kalian bisa dengar sendiri silent banget. Dan juga di sini ada seperti multimedianya juga, dia jadi bisa mute, bisa adjust volume down, adjust volume naik, dan juga bisa ke home, bisa buat matiin PC juga. Ini harganya 369.000, dapat keyboard dan mouse. Dan juga kita lihat di bagian belakangnya sendiri juga bisa adjust ini sampai 8, nah bisa sampai 8 sentian. Nah kalian bisa ngeliat sendiri, benar-benar silent ya.
Dan di sini juga kalian tinggal dapat baterai juga, pasti dari Logitech selalu dapat baterai. Oke, udah buka. Dan juga jangan lupa ininya juga dicabut jadi biar bisa berfungsi. Dapat 2 buah baterai. Langsung, jadi kalian nggak usah repot-repot ke Indomaret lagi buat cari baterai, udah langsung dapat dari Logitech. Oke, ini harganya 369 ya. Mouse-nya juga silent click, ini cukup nyaman. Ya kayak kalau misalnya kalian udah pernah beli M221 yang silent click, ya beginilah rasanya, hampir mirip. Ini cocok banget sih buat kayak orang-orang office gitu, apalagi yang orang-orang yang kerja di perpustakaan gitu kan harus yang silent ya, nggak boleh ini. Dan juga kalau misalnya dongle-nya kalian takut hilang, kalian bisa masukin ke dalam mouse-nya sini seperti biasa ya kayak Logitech, atau juga bisa sekali lagi kalian masukin ke dalam sini. Jadi di dalam keyboardnya itu juga ada slot buat dongle-nya, jadi kalian bisa masukin sini tanpa takut kehilangan dongle-nya. Dan sekarang ini gue singkirin dulu, kita buat perbandingan antara Fantech WK893. Nah ini kenapa gue bilang gue perbandingin sama ini, karena menurut gue Fantech sekarang brandnya udah cukup bagus ya, dan juga ini penjualannya udah sampai 2000 lebih, dan 2000 pieces itu kan termasuk banyak juga ya. Nah ini dia juga bisa kompatibel dengan Mac, Windows, Linux, dan juga ini juga ada Smart Power Tag. Dan juga untuk baterainya sendiri ini di sini nggak ada dikasih tahu sampai berapa ya. Kalau di Logitech tadi ada dikasih tahu. Untuk keyboardnya bisa sampai 36 man, berarti itu which is sampai 3 tahun, dan mouse-nya bisa sampai 18 bulan. Nah di sini di Fantech belum dikasih tahu, tapi di sini tulisnya ready to work, berarti ya ini memang khusus buat office. Dan ini juga dia kasih 100 ya, ini full design juga, mouse-nya juga speed response button lah. Nah udah deh, kita nggak usah banyak bacot, kita tinggal buka juga. Oke, di samping sini juga ada kayak quick start guide dari Fantech ini. Nanti juga ada multimedia juga. Di sini dia bakal ajarin di tips-tipsnya di sini. Dan juga sudah mendapatkan baterai, tapi baterainya terpisah. Kalian bisa lihat sendiri. Ada 1 buah mouse dan 1 buah keyboard. Kita singkirin dulu. Nah ini kalian lihat, nah ini sama-sama silent nih, cuman yang ini harganya 135.000, ini 369. Dan juga mouse-nya silent click juga. Nah ini kalian tim mana nih, Fantech atau tim Logitech? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Harganya sih selisihnya lumayan jauh ya, itu sekitar 230 ribuan lebih lah. Nah tapi untuk keyboard office gitu, Logitech memang udah dari dulu menguasai pasar. Cuman sekarang dengan seiring jalannya waktu ya, Fantech juga sudah memulai dengan bisnis gaming dan juga bisnis office, dan juga office-nya juga ini cukup jalan. Makanya gue kasih tahu kalian keyboard yang cukup murah dengan harga 135.000, dan ini Logitech 369.000. Jadi kalian tinggal pilih sendiri, kalian mau lebih suka brand atau untuk masalah touch-nya sendiri hampir sama. Cuma memang untuk Logitech touch-nya itu lebih 90% lebih halus. Jadi perbedaan harganya di situ. Dan juga untuk mouse-nya sendiri juga cukup nyaman. Nah, so ini di depan gua udah ada
perbandingannya nih ya, panjangnya juga dan mouse-nya. Dan ini gue bakal nyobain yang mana sih lebih silent, Phanteks kah atau Logitech. Yuk ikutin terus. Nah, ini di saat-saat dimana kita mencoba untuk mengklikinya ya. Maksudnya kan di sini kan dia bilang nih Logitech Silent Touch, yang ini enggak nih. Nah, ini gue bakal tesin satu-satu. Untuk yang pertama nih ya. Nah, ini untuk space-nya kan biasa kan kita main berisik banget ya, apalagi main Audition cetak. Dia sampai meredam suaranya, mantep banget sih menurut gua. Nah, ini sekarang kita Phanteks. Nah sob, udah nih saatnya gue bakal kesimpulannya di next video. Nah ini kesimpulan gue untuk Phanteks ini memang agak, kalau misalnya disandingkan dengan sesama yang silent ya, emang ini agak lebih berisik. Cuman kalau disandingkan ya, ini kan namanya juga Silent Touch ya, jadi kan memang harus dibandingkan secara silent. Bukannya gue menjelekkan Phanteks, cuman kan emang harganya ini murah banget. Menurut gue ini cukup worth it untuk masalah silent dengan harga 135.000. Dan kalau Logitech ya kenapa lebih silent ya, kenapa secara wajar harganya aja 3 kali lipat coy. So ini memang udah terbaik di kelasnya, ini di kelas 100 ribuan memang ini silent banget. Dan juga ini tuker lagi, dan ini lihat mouse-nya aja juga udah cukup nyaman gitu loh, udah enak Phanteks ini sendiri. Dan juga untuk Logitech sendiri ya harganya 300 ribuan, 369, hampir 400. Ya wajar lah dia kasih emang lebih smooth, lebih bagus. So kalian tim mana? Tim Phanteks atau tim Logitech? Tulis di kolom komentar. Dan juga kritik dan saran kalian bisa tulis di komen. Dan juga thank you buat teman-teman yang udah support channel ini dari awal sampai sekarang ini. Gue sangat seneng banget dengan kehadiran kalian, apalagi kalian juga suka komen dan juga menyemangatin gue terus. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan ditunggu video selanjutnya. Bye bye.